Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kali ini ada satu video yang saya akan perlihatkan ke sahabat-sahabat, dimana video ini adalah video Roy Panci, seorang mantan menteri yang mengaku sebagai peneliti, yang sampai hari ini masih selalu menganggap dirinya sebagai orang yang paling ilmiah. Tapi menurut saya disitulah kehancurannya. Kenapa? Karena objek penelitian yang dia jadikan sebagai sampel itu adalah bukti fotokopi ijazah, sahabat, bukan dokumen analog asli ijazah Pak Jokowi. Dan yang lebih memalukan lagi, karena bukan rakyat biasa yang membongkarnya, tetapi akal sehat dan kesadaran diri yang tak lagi ia miliki. Inilah momen paling memalukan dalam video selama saya ikuti Roy Panci ini. Seperti apa videonya? Ini coba kita simak satu persatu, sahabat. Saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan, tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin, karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki, kami hormati, untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis, dan lain-lain. Makanya ahli itu pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Ini debat-debat sudah selesai gitu ya, berarti. Nah, harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti. Akan kemana arahnya kira-kira? Ya, saya begini ya, pertama kita kalau tadi saya disampaikan Roy Suryo itu terus yang diulang-ulang, karena memang hanya proses hukum lah, peradilan lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, Roy Suryo itu tidak punya dasar yang kuat ketika melakukan penelitian, itu kedua. Ketiga, ketika Dasar yang kuat seperti apa maksudnya? ya dan orang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi yang diteliti kan gitu loh. Bagaimana itu mau dianggap dasar yang kuat? Nggak apa-apa, kita hormati Iya, setiap iya dong, itu pendapat. asumsi saya. Ketiga, selalu berusaha mendiskreditkan orang, merendahkan orang, padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora, dia bawa panci dan lain-lain, kayak gitu loh. Enggak, maksud saya, semua publik tahu kan gitu loh. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora, berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya, sebenarnya publik juga tahu kalau Roy Suryo itu proses seperti apa gitu loh. Dan nggak ngerti apa-apa, lihat ada wajahnya udah nggak ngerti apa-apa. Jangan sudah merendahkan fisik, karena publik pun tahu kalau Roy Suryo itu rendah kan gitu loh. Roy Suryo itu dipandang rendah juga sama publik. Sekarang kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan dalam proses peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya itu. Oke, Apalagi meski mau kemudian dipercaya. dinyatakan itu palsu. Iya, gitu loh. Silakan gitu loh. Gitu loh. Jadi apapun itu. Nah, jawab besar kita kan gitu loh. Karena kita tidak mau lagi melakukan debatable yang nggak guna kayak gini nih. Ini debatable nggak guna, selesai gitu loh, berarti. Nah, harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti. Jadi tanpa dalam video yang pertama itu, sengaja saya tampilkan ada dua potongan video ya. Yang pertama, perdebatan dia antara Yakub Hasibuan dengan dirinya. Ketika Roy Suryo ditanya soal meneliti dokumen asli atau fotokopi, disitulah sesungguhnya semua menjadi runtuh. Roy Suryo mengakui bahwa objek penelitiannya adalah fotokopi ijazah, bukan dokumen asli, sahabat. Dan hemat saya, kalau dia ngaku sebagai peneliti, ini adalah merupakan kesalahan yang sangat besar bagi seorang yang selalu mengaku sebagai peneliti. Kalau boleh dikatakan, ini adalah dosa besar dalam dunia penelitian dan forensik sebenarnya.
Sebab yang namanya fotokopi itu tidak punya nilai otentik. Tidak bisa diuji tinta, tidak bisa diuji kertasnya, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Lalu dia berani menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Buat saya ini adalah merupakan penelitian abal-abal. Bahkan boleh dikatakan bukan penelitian, tapi bentuk spekulasi yang dilakukan oleh Roy Suryo hanya untuk memancing keriuhan masyarakat agar Pak Jokowi terpojok. Dan yang lebih memalukan, Roy tidak menjelaskan metodenya, tidak menjawab teknis, bahkan tidak bisa mengurai secara logika, sahabat. Yang ada hanya seperti biasa, ngeyel, berputar-putar, defensif, cengar-cengir, dan cenderung emosional. Di titik inilah Roy Suryo tidak dalam posisi kalah debat sebenarnya, tetapi dia gugur sebagai peneliti. Itu kata kuncinya di situ. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Polda Metro Jaya menganggap bahwa buku yang dihasilkan itu juga buku sampah. Tidak ada nilainya dalam hal menguatkan posisi tuduhannya terhadap Pak Jokowi. Dan yang paling gila adalah video kedua itu. Dan itu sengaja saya potong-potong video-video itu untuk kita lihat secara bersama-sama. Apa yang dipertontonkan oleh Panci sebenarnya adalah sebuah tontonan yang sangat memalukan buat dirinya. Karena kalau kita saksikan dengan baik, dengan cermat, video pertama ketika dia berhadapan Yakub Hasibuan itu jelas meruntuhkan klaim keilmuannya. Dan video kedua itu menghancurkan martabat publik Roy Suryo sebenarnya. Ketika dia berhadapan dengan Mardianto Semar. Pokoknya Mardianto Semar tidak bicara soal forensik, dia bicara soal karakter Roy Suryo. Jadi karakternya Roy Suryo yang langsung diserang. Jadi kelihatan bahwa biasa saja itu yang disampaikan oleh Semar. Tetapi sesungguhnya Pak Mardianto Semar ini mau memperlihatkan betapa Roy Suryo ini, Panci ini tidak sadar diri. Dia membuka satu persatu bagaimana Roy itu orang yang tidak beres sebenarnya. Pertama ketika dia mengatakan bahwa Roy Suryo juga ini kan pernah jadi menteri tapi membawa Panci pulang ke rumahnya. Perhatikan mukanya Panci pada saat Pak Semar itu menyampaikan hal tersebut. Sebab apa yang mau disampaikan itu adalah perilaku yang tak mencerminkan seorang pejabat sebenarnya. Pada prinsipnya ini bukan soal Panci, tapi ini soal mentalitas kekuasaan. Dan yang paling membuat kita malu sebenarnya pernah memiliki pejabat seperti Panci ini buat kita ya. Ketika disinggung soal tidak hafal lagu Indonesia Raya, ini kan sangat ironis sebenarnya, sahabat. Ini jangan main-main dengan lagu Indonesia Raya. Bayangkan kalau ada orang yang selalu merasa sebagai nasionalis, apalagi seorang pejabat ya, so paling pintar, so paling berhak menghakimi keabsahan ijazah Pak Jokowi, justru kemudian menjadi goyah dari sisi simbol nasionalisme yang paling mendasar. Disinilah sebenarnya topeng Roy Suryo itu betul-betul ambruk, jatuh ke dalam lubang. Disinilah terlihat betapa dia arogan selama ini, merasa paling hebat selama ini, merendahkan semua orang yang ditemani debat. Tapi rapuh ketika disorot karakternya sendiri, sahabat. Tidak hafal lagu Indonesia Raya. Itu artinya apa? Nasionalisme orang ini tidak ada. Sebab itu dari dua video itu dapat disimpulkan sebenarnya bahwa aspek ilmiahnya itu runtuh. Itu di video pertama. Metodologinya cacat, moralnya dipertanyakan, ada peristiwa Panci. Etika publik terkikis, wibawa hilang. Jadi Roy Suryo ini tidak dijatuhkan oleh Jokowi, tidak. Jadi jangan merasa Roy Suryo Jokowi yang menjatuhkannya. Apalagi dijatuhkan oleh polisi, apalagi oleh negara. Tapi dia dijatuhkan oleh kesombongan dan ketidakmampuannya sendiri. Sebab ketika orang sudah kehilangan objek yang sah,
metode yang benar dan kesadaran diri hilang, maka sesungguhnya yang tersisa hanyalah teriakan kosong berkedok keahlian itu. Itulah yang selama ini dipertontonkan oleh tiga makhluk ini terutama ya. Roy Panci, Rismon Tapepar, dan Dokter Tipa-Tipu. Dan di titik itulah publik berhak berkata, Roy Suryo CS sesungguhnya bukan korban. Dia adalah contoh kegagalan intelektual yang telanjang di depan mata kita semua, di depan kamera, di depan para YouTuber yang selama ini keluar-keluar tanpa batas. Itulah yang selama ini selalu dipertontonkan oleh mereka semua ini, tanpa merasa bersalah. Itu kan namanya tidak sadar diri. Makanya wajar juga itu kalau bangsawan Yogyakarta marah terhadap perilakunya Roy Panci, karena dia juga ini bergelar KRT tidak layak sama sekali. Jauh di panggang api, sahabat, dari panggang api. Makanya juga saya heran dulu ketika dia di Demokrat ya, dia dipercaya juga sebagai menteri. Tidak ngerti juga saya bagaimana Demokrat memberi penilaian. Pantas Demokrat semakin jatuh hari ini. Saya kira demikian sahabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.